Selamat siang teman-teman. Ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Ini ada sebuah unit generator ataupun genset tipe 12800. Ini terkendalanya tidak menyala. Ini genset 12800 ini tipenya adalah 12800 dengan menggunakan penghidupan sistem starter. Sistem starter itu adalah mengandalkan aki atau baterai, tidak menggunakan recoil ataupun semacam kayak tarikan. Ini mengandalkan sistem pengoperasian. Satu pengoperasian itu adalah aki atau baterai. Kita pastiin baterainya dulu. Ini kita cek baterainya dengan menggunakan multitester atau multimeter. Kalau dari lihat ini adalah baterai free maintenance. Ini menandakan adalah biru ya, ini biru. Ini kalau biru itu masih oke, tegangannya ini adalah perlu di charger. Ini adalah udah soak atau rusak, maka kita harus cek dulu biar lebih akurat. Kita pakai tang ampere. Ini jangan lupa, ini kita balikin ke indikatornya, ke switchnya, ke voltase baterai atau searah, harus searah. Kita tes, kita hasilnya menunjukkan berapa, mohon maaf ini, tapi kita kelihatan ya, menggunakan 12,5 itu agak rendah ya, agak rendah berapa angka gitu. Harusnya ya 13, itu satu angka turun ya. Ini harusnya ini di angka 13-an ini, tapi ini 12. Itu kemungkinan turun sedikit ya, 5 ataupun 10 enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita baterai pasti bisa, kecuali kalau di angka 11 ataupun 10 itu baru baterai perlu dicas. Setelah kondisi baterai kita pastikan aman, kita cek untuk kabel atau instalasi yang lain. Ini generator tipe 12800 dengan menggunakan satu sistem pengoperasiannya atau sistem nyalanya dengan menggunakan starter atau baterai, tergantungan pada baterai kalau sistem ini teman-teman. Soalnya kalau ada yang namanya recoil atau perbantuan itu masih mending baterai down, kita masih bisa pakai recoil, kita tarik. Tapi kalau ini mengandalkan 100% dari baterai gitu. Kita cek untuk dinamo starternya, takut ada kabel yang putus, nanti baru sistem kita nyalain start ya. Kita cek dulu kabel-kabelnya teman-teman, ada yang putus atau apa. Ini yang terpenting adalah oli. Ini kita cek switch oli, ini switch starternya, kabel starternya kita cek. Ini mendekati putus ya, nanti kita sambung atau kita lakban. Secara ini switchnya ini masih normal teman-teman. Ini dinamo starternya normal. Kita cek oli, jangan lupa mendekati ya oli ya teman-teman ya, masih di di titik yang aman sesuai. Takutnya oli ini genset ini, kalau olinya di bawah di bawah kapasitas, itu genset ini tidak akan nyala teman-teman, cuma gedeng doang. Ini fungsi olinya nih di sini ya, ini titik olinya tuh. Ini oli ini sangat penting, dan ini sensor oli. Semisalnya nanti oli berkurang atau apa, kita ini di sini ada sensor oli, kita bisa lepas, nanti dia nggak kebaca sensor olinya itu. Nanti kita pasang, tapi kita harus cek olinya. Kalau misalnya kurang dari kapasitas, kita tambahin oli ataupun kita ganti. Kemudian ada kebocoran juga, kenapa oli itu kita cek satu persatu.
Ini generator 12.000 atau 800. Ini kita buka filternya dulu, kita pastiin solenoidnya. Ini kita pastiin solenoidnya itu adalah pom dari bahan bakar. Nih kita pastiin dari kran bahan bakar itu terbuka, ini masuk ke ini dan nanti diarahin ke solenoid ke karburator. Tuh, teman-teman, kita mulai aja, kita tes karena kabel nggak ada masalah, kita tes dulu. Wah, ternyata aman teman-teman, aman teman-teman. Kita tes aman teman-teman. Kita tes aman teman, nggak ada masalah. Terkendalanya ada di sini, baterai. Si baterai itu apa namanya? Ya kencang. Ini saya pakai batu, pakai stang ini teman-teman. Ini saya bantu pakai tang karena tadi 1 kali 2 kali sampai 3 kali nggak mau lama saya bantu ini cuma hitung doang, ini ternyata ini mau nyala. Hanya posisi mesin itu normal semua teman-teman, di mesin normal semua. Saya geser dulu, coba kita cek dulu voltasenya. Kalau ngecek voltase atau dari kiprok sistem pengisian itu pastikan aman atau tidaknya, kita ini copot plusnya. Kabel plus ini plus positif kita yang dari mesin kita copot, nggak masalah nggak? Itu ini copot keras teman-teman. Nah, lalu kita pasang pakai multi ampere. Jangan lupa switchnya kita ubah ke arah satu lagi ke arah ya teman-teman. Kita ukur untuk meredakan kiproknya bagus atau tidaknya. Karena ya teman-teman, yang sebelah itu kondisi itu bagus, di bawah 12 itu kondisinya udah maksimal, itu perlu ganti kiprok ya teman-teman ya. Oke, untuk baterai aman, kita lari ke voltase. Kita ini line breakernya kalau secara ini normal ya teman-teman ya, belum ya, maaf ya, 220-an kisaran gitu ya. Tapi kita pastiin dengan tang ampere dulu, kita matiin dulu. Kita masukin dulu ini lubang soket. Setelah lubang soket masuk, baru kita lihat ininya. Jangan lupa kita ubah ke arus searah. Oh maaf, arus bolak-balik atau listrik. Ini yang gambarnya seperti air ya, voltase seperti air. Baru kita naikin main bracketnya, itu menandakan 220 lebih dikit. Nah, kita pastiin pakai tang ampere berapa hasilnya. Ternyata hampir sesuai seperti yang kita inginkan, 220, 227 itu normal voltase yang kita butuhkan untuk seperti kayak AC, kayak sistem pendingin itu normal ya. Kita matiin lagi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau cara ngeceknya genset ya, kita satu bertahap. Itu cara pengoperasian. Bila ada genset mati, saya matiin dulu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya, cara ngecek genset yang apa namanya, yang mati ataupun tidak mau menyala. Kita pastiin dulu si genset itu pengoperasiannya menggunakan apa, baterai atau recoil. Seperti misalnya menggunakan baterai, itu adalah kita cek dulu baterainya, pastiin baterainya itu benar-benar bagus. Nanti setelah itu kita baru ke yang lain, seperti kabel ada yang putus gitu. Seperti kalau kita langsung mengejas si kabelnya itu ternyata baterainya yang soak ataupun lemah, itu tidak
bakalan menyala gitu loh teman-teman ya. Makanya kita tahu dulu sistemnya, pengoperasiannya seperti apa, menggunakan baterai atau recoil. Kalau recoil ya kita pakai recoilnya putus atau tidaknya. Untuk saat ini menggunakan si baterai. Ini kendalanya adalah si baterai itu teman-teman. Si baterai itu ini kita angkat dulu. Ini baterai itu enggak ada yang namanya baut buat kencengan ini enggak mau menyala. Ini harus benar-benar kencang ya teman-teman ya. Ini plus, terutama plus. Ini dua-duanya enggak ada bautnya. Nanti kita cariin bautnya ya teman-teman ya, buat agar itu biar mempermudah. Ini kurang kencang aja kendalanya. Untuk kabel-kabelnya tadi enggak ada yang putus, itu normal semua. Nah, makanya di sini ada, tadi saya